Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-655. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sementara Gandu Demung menghadapi Swandaru yang dibakar oleh kemarahan, kedua orang saudaranya berusaha untuk menusuk langsung pada tempat yang paling lemah. Mereka melihat dua orang perempuan di antara lawannya. Itulah sebabnya maka mereka segera membagi diri dan menyerang keduanya. Tetapi ternyata kedua perempuan itu bukannya perempuan yang menggigil melihat ujung senjata. Pandan Wangi yang telah bersiap dengan sepasang pedang tipisnya segera menyongsong salah seorang dari mereka. Sedangkan saudara Gandu Demung yang lain terperanjat melihat senjata Sekar Mirah, sebatang tongkat baja putih dengan tengkorak kecil yang berwarna kekuning-kuningan. Aku pernah mendengar jenis senjata seperti senjata ini, katanya di dalam hati, tetapi ia tidak segera berhasil mengingat senjata siapakah yang wujudnya telah mendebarkan jantung itu. Apalagi dalam benturan pertama, saudara Gandu Demung itu telah merasa bahwa perempuan yang membawa senjata aneh itu memiliki kekuatan yang tidak kalah dari kekuatan seorang laki-laki. Bukan saja seorang laki-laki kebanyakan, tetapi seorang laki-laki yang berilmu sekalipun. Aneh, desisnya kemudian. Kau memiliki senjata yang mendebarkan, dan ternyata kau mampu mempergunakan sebaik-baiknya. Apakah kau pengantin perempuan dari tanah perdikan Menoreh yang menurut pendengaranku memiliki kemampuan bertempur seperti seorang laki-laki? Sekar Mirah tidak mau lengah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ia masih tetap bertempur dengan sengit, namun ia memerlukan menjawab. Aku anak Demang Sangkal Putung. Kau saudara perempuan pengantin laki-laki? Iya. Saudara Gandu Demung menggeram. Sekilas ia melihat saudaranya yang lain bertempur dengan seorang perempuan yang bersenjata sepasang pedang tipis. Namun dalam kecepatan gerak tangannya, sepasang senjata itu bagaikan berubah menjadi puluhan senjata yang mengitari lawannya. Sekar Mirah yang melihat bahwa lawannya sekilas memandang Pandan Wangi, ia pun berdesis. Ia adalah pengantin perempuan dari tanah perdikan Menoreh yang kau tanyakan. Lawannya menarik nafas dalam-dalam, namun seolah-olah ia tidak lagi dapat menahan teka-teki di dalam hatinya. Maka ia pun bertanya, senjatamu bukan senjata kebanyakan. Aku pernah mendengar cerita tentang senjata serupa itu, tetapi aku tidak ingat siapakah yang pernah memilikinya. Macan Kepatihan, desis Sekar Mirah. seorang senopati dari Jipang. Ya, tiba-tiba saja saudara Gandu Demung itu teringat kepada seorang yang pernah bergelar Macan Kepatihan di masa lampau, tetapi yang ternyata
telah terbunuh di daerah selatan Gunung Merapi. Jadi siapakah kau sebenarnya? Aku mempunyai jalur perguruan yang sama dengan Macan Kepatihan. Karena itu, dengan mudah aku akan dapat membunuhmu. Nampak wajah saudara Gandu Demung itu menegang, namun kemudian sambil menyerang ia berteriak, "Persetan, kau jangan mimpi iblis betina. Kau baru akan sadar dengan siapa kau berhadapan jika dadamu telah tembus oleh ujung pedang." Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia dengan tangkasnya mengelakkan serangan lawannya. Bahkan sambil melangkah surut, ia masih sempat menjulurkan ujung tongkatnya. Lawannya terkejut melihat keterampilan gadis itu, namun ia masih dapat menggeliat untuk menghindarkan sentuhan ujung tongkat baja yang mendebarkan itu. Tetapi dengan demikian, saudara Gandu Demung itu menyadari bahwa gadis itu tidak sekedar membual tentang jalur perguruannya, apalagi ketika kemudian ternyata bahwa Sekar Mirah benar-benar menguasai senjata yang dipegangnya. Kepala tengkorak yang kekuning-kuningan itu ternyata berputar semakin cepat, seperti mengelilingi seluruh tubuh lawannya. Kepala tengkorak itu mematuk dari segala penjuru, mengarah ke tempat-tempat yang paling berbahaya. "Gila!" desis saudara Gandu Demung ini. "Ternyata perempuan ini benar-benar memiliki ilmu iblis." Seperti saudaranya, maka saudara Gandu Demung yang lain yang bertempur melawan Pandanwangi pun ternyata menjadi heran melihat ketangkasan lawannya mempergunakan sepasang pedang tipis. "Kaukah anak Ki Argopati?" saudara Gandu Demung itu bertanya. Pandanwangi ragu-ragu sejenak, namun kemudian sambil menjulurkan pedang di tangan kanannya, ia menyahut, "Iya, aku anak Ki Argopati." "Oh, jadi kaukah pengantin yang sedang diarak sekarang ini?" Di luar dugaan lawannya, Pandanwangi menyahut, "Iya, akulah pengantin perempuan itu. Apakah kau menaruh perhatian?" Sejenak saudara Gandu Demung termangu-mangu, namun ia pun kemudian tertawa. Jawabnya, "Hahaha, ya, aku menaruh perhatian. Kau cantik sekali." "Aku percaya, tetapi kau tentu sekedar menaruh perhatian terhadap perhiasan yang aku bawa. Barangkali kau sudah melihat saat aku dipertemukan di tanah perdikan menoreh. Kau melihat aku memakai kalung berlian, subang yang besar, cincin, gelang, dan tusuk konde yang semuanya juga bermata berlian. Nah, apalagi yang dapat mendorongmu untuk melakukan kejahatan seperti ini?" Kata-kata itu benar-benar telah membakar jantung orang itu. Ia adalah seorang yang hidup dalam lingkungan kejahatan sejak kanak-kanak. Itulah sebabnya, maka kemarahannya pun bagaikan menjilat langit. Dengan garangnya ia pun segera mempercepat serangannya. Senjatanya berputaran bagaikan baling-baling. Namun setiap ayunan senjata itu rasa-rasanya telah menyentuh perisai yang mendorong arah senjatanya ke samping dan kehilangan sasaran. "Perempuan ini ternyata benar-benar menguasai ilmunya," desis saudara Gandu Demung. Ia sadar bahwa kekuatannya berbeda dalam kodratnya dengan kekuatan seorang laki-laki, sehingga ia mempunyai cara tersendiri untuk mengelakkan setiap serangan.
Namun dengan demikian, saudara Gandu Demung yang menyangka bahwa kekuatan Pandan Wangi tidak dapat mengimbangi kekuatannya, sehingga setiap kali Pandan Wangi hanya sekedar menyesatkan arah serangannya, menjadi semakin berani mendesaknya. Serangan-serangannya menjadi semakin dahsyat langsung dalam ayunan yang kuat. Bahkan kemudian saudara Gandu Demung yang melihat kelemahan lawannya berusaha untuk menyerang dengan perhitungan yang matang bahwa serangannya tidak akan dapat ditangkis dengan cara yang selalu dilakukan oleh Pandan Wangi. Ketika saudara Gandu Demung itu berhasil memaksa Pandan Wangi bergeser sambil memukul senjata lawannya ke samping, maka saudara Gandu Demung itu meloncat mendekat sambil mengangkat tangannya. Ia tidak lagi mencoba memikirkan bahwa yang dihadapinya adalah seorang perempuan, apalagi seseorang yang sedang berada di dalam hari-hari yang paling bahagia. Dengan serta-merta, ia mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, kemudian mengayunkan sekuat tenaganya, mengarah langsung ke ubun-ubun Pandan Wangi dengan kekuatan sepenuhnya. Jika Pandan Wangi memukul serangan itu ke samping, maka perubahan arahnya tentu tidak akan banyak berpengaruh, karena senjata itu terayun dalam pelepasan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatannya sebagai seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari kebanyakan laki-laki yang mempunyai tenaga raksasa sekalipun. Tetapi saudara Gandu Demung itu telah dikejutkan oleh kenyataan yang dihadapinya. Ia masih melihat Pandan Wangi mengarahkan sepasang pedangnya dan menyilangkan di atas kepalanya. Bahkan ia masih dapat bersorak di dalam hatinya bahwa ia akan berhasil mematahkan kedua pedang tipis itu dan menghancurkan kekuatan pertahanan Pandan Wangi, karena Pandan Wangi ternyata memilih menangkis serangannya dan bukan berusaha menghindarinya. Namun ketika senjata saudara Gandu Demung itu membentur pertahanan Pandan Wangi, betapa ia telah dikejutkan oleh getaran yang tidak disangkanya. Ia merasa seolah-olah senjatanya membentur dinding baja yang tidak dapat digoyahkannya. Bahkan kemudian ia menyadari bahwa Pandan Wangi masih sempat mengatupkan senjatanya yang menyilang dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Ternyata kekuatan Pandan Wangi bukannya kekuatan kodrati seorang perempuan, betapapun ia melakukan latihan jasmaniah. Perempuan itu telah berhasil membangunkan kekuatan cadangan di dalam dirinya, sehingga kekuatannya seolah-olah menjadi berlipat ganda. Hanya karena pengalamannya, maka dengan gerak naluriah, saudara Gandu Demung itu meloncat searah dengan putaran pedang tipis Pandan Wangi yang berputar, sehingga ia berhasil menyelamatkan senjatanya. Dengan serta-merta, betapapun pedihnya jari-jarinya, ia berhasil merenggut senjatanya dari putaran sepasang pedang Pandan Wangi, sehingga tidak terlepas karenanya. Namun dengan demikian, saudara Gandu Demung itu pun telah meloncat surut sejauh-jauhnya. Ia dengan susah payah menahan pedih di tangannya, yang bahkan kemudian terasa bagaikan menjadi nyeri. Ilmu iblis manakah yang telah membekali perempuan ini? Geram saudara Gandu Demung itu
Tetapi ia pun kemudian menggertakkan giginya ketika ia sadar bahwa perempuan itu adalah anak Ki Gede Menoreh yang memiliki ilmu tiada taranya. Tetapi ia adalah seorang perempuan, geram saudara Gandu Demung itu. Aku harus menemukan kelemahannya dan kemudian membinasakan tanpa belas kasihan, meskipun ia sedang diarak sebagai seorang pengantin. Saudara Gandu Demung itu pun kemudian mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya untuk segera mengatasi lawannya yang menurut wujud lahiriahnya hanyalah seorang perempuan. Namun ternyata bahwa usahanya itu tidak segera dapat berhasil. Bahkan terasa semakin lama, tekanan Pandan Wangi menjadi semakin berat. Dalam pada itu, seorang yang bertubuh raksasa dan berwajah sekeras batu padas memperhatikan perkelahian antara saudara-saudara Gandu Demung yang kedua-duanya masing-masing melawan perempuan, yang seorang dari tanah Perdikan Menoreh dan yang seorang lagi dari Kademangan Sangkal Putung. Sejenak ia menjadi heran bahwa keduanya tidak segera dapat mengatasi lawannya, sehingga karena itulah maka ia pun kemudian menggeram di luar sadarnya. Kemarahan dan dendam yang menyala di dalam dadanya serasa mendapat tempat yang paling menyenangkan untuk melimpahkannya. Biarlah aku membunuh kedua perempuan itu dengan caraku yang paling menarik. Senang sekali jika aku diperbolehkan mengambil alih perlawanan keduanya, meskipun barangkali harus seorang demi seorang. Gumam orang berwajah sekeras batu padas itu. Sejenak kemudian maka raksasa itu pun mendekati saudara Gandu Demung yang sedang bertempur melawan Pandan Wangi. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Ki Lurah, serahkan perempuan itu kepadaku. Aku ingin memperlakukan sesuai dengan keinginan yang membakar dadaku. Karena dendam yang tidak tertahankan, aku ingin membunuh dengan cara yang paling menarik yang belum pernah aku lakukan." Saudara Gandu Demung itu termangu-mangu sejenak. Ia mengetahui bahwa orang bertubuh raksasa itu memang mempunyai kekuatan raksasa. Tetapi apakah ia dapat mengimbangi kecepatan bergerak Pandan Wangi? Namun dalam pada itu, saudara Gandu Demung yang justru merasa terdesak itu kemudian merasa gembira bahwa ia akan mendapatkan seorang kawan tanpa dimintanya. "Lakukanlah jika kau menghendaki, tetapi aku akan tetap mengawasimu, karena perempuan ini mempunyai ilmu iblis." "Terserahlah, karena jumlah kami memang jauh lebih banyak dari jumlah lawan." Orang bertubuh raksasa itu pun kemudian mendekati Pandan Wangi yang sudah bersiap. Sejenak nampak wajahnya yang digoresi bekas luka-luka, silang menyilang itu berkerut. Namun kemudian bibirnya yang tebal nampak tersenyum. Terlihat seleret giginya yang kehitam-hitaman dan patah-patah. "Kau perempuan manis," desisnya. Saudara Gandu Demung pun menyambung, "Perempuan ini adalah pengantin yang sekarang diarak ke Sangkal Putung." "Oh," suara orang bertubuh raksasa itu meninggi. "Kebetulan sekali. Aku memang memerlukan seorang pengantin perempuan untuk mematangkan ilmuku. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Pengantin perempuan yang berusia sepasar dan dalam arak-arakan ke rumah pengantin laki-laki."
Pandan Wangi sama sekali tidak menyahut. Ia sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia pun sadar bahwa jumlah pengiringnya jauh lebih sedikit dari jumlah lawan, sehingga ia tidak boleh mengharapkan bantuan dari siapapun juga, karena hampir setiap orang di dalam iring-iringannya itu sudah harus berhadapan dengan lawan yang berpasangan. Sejenak kemudian orang bertubuh raksasa itu pun telah mempersiapkan senjatanya. Selangkah demi selangkah ia maju mendekat, sementara saudara Gandu Demung justru mencoba menghindarkan diri dari lawannya. "Aku beri kau kesempatan," berkata saudara Gandu Demung. Orang bertubuh raksasa itu tertawa. Suara tertawanya seolah-olah menggetarkan arena pertempuran itu, sehingga beberapa orang telah berpaling ke arahnya. Swandaru yang bertempur dengan cambuknya melawan Gandu Demung pun melihat bagaimana seorang yang bertubuh raksasa siap menghadapi istrinya, sehingga karena itulah maka hatinya pun telah disentuh oleh kecemasan. Apalagi ketika ia mendengar suara tertawa orang bertubuh raksasa itu, maka rasa-rasanya ia pun ingin segera meloncat menerkamnya. Tetapi Swandaru tidak dapat berbuat demikian karena ia masih terikat dalam pertempuran dengan Gandu Demung yang ternyata memiliki ilmu yang sulit untuk dilawan, tanpa mengerahkan dan memusatkan segenap kemampuan yang ada. "Jangan menyesal bahwa istrimu akan jatuh ke tangan raksasa itu," desis Gandu Demung. Swandaru tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggertakkan giginya, menahan marah yang meluap-luap sampai ke ujung ubun-ubun. "Orang bertubuh raksasa itu mempunyai kebiasaan yang aneh," Gandu Demung meneruskan sambil bertempur. "Ia pernah mengalami siksaan yang luar biasa, sehingga dadanya bagaikan hangus dibakar oleh dendam dan kebencian, bukan saja kepada orang-orang yang menyiksanya, tetapi kepada setiap orang. Dan yang aneh, ia mempunyai dendam yang tiada taranya kepada perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kenapa demikian. Mungkin ia mengalami siksaan justru karena persoalan perempuan, sehingga ia selalu ingin melepaskan dendamnya kepada perempuan. Jangan menyesal bahwa istrimu akan menjadi sasaran." "Gila!" teriak Swandaru. Gandu Demung tertawa. Sementara itu, suara tertawa orang bertubuh raksasa itu masih mengumandang. Pandan Wangi memusatkan segenap perhatiannya kepada orang bertubuh raksasa itu. Wajahnya yang menyeramkan membuat hatinya bergetar. Bukan karena ia menjadi kecut melihat kemungkinan yang menakjubkan pada ilmu orang bertubuh raksasa itu, tetapi justru pada sikap dan wajahnya yang keras seperti batu padas, dan pada tawanya yang aneh dan penuh dengan kebencian itu. "Lihatlah wajah raksasa itu, bagaimana ia memandang istrimu. Di dalam hatinya tentu berkobar berbagai macam perasaan, nafsu, dendam dan kebencian bercampur baur, dan ia akan melakukannya sekaligus dengan tanpa kendali," desis Gandu Demung pula. Swandaru tidak dapat berbuat apa-apa selain menggeram sambil menggertakkan giginya. Ia tidak dapat meloncat menerkam laki-laki bertubuh raksasa itu. Ia tidak dapat membagi perhatiannya, karena ternyata
serangan Gandu Demung kemudian justru membadai. Gila! Ia menggeram. Gandu Demung tertawa. Katanya, hahaha, sebentar lagi semuanya akan terjadi. Di antara suara tertawa Gandu Demung yang tidak begitu keras, terdengar suara tertawa orang bertubuh raksasa itu. Swandaru benar-benar telah terpengaruh oleh suara tertawa itu. Karena itulah, maka pemusatan perlawanannya menjadi terganggu pula. Beberapa kali ia terpaksa meloncat mundur, dan bahkan kadang-kadang dengan serta-merta ia meledakkan cambuknya, sekedar untuk membebaskan diri dari tekanan serangan Gandu Demung. Dalam pada itu, Pandan Wangi pun menjadi semakin berdebar-debar. Lawannya yang semula seolah-olah dengan senang hati menyerahkannya kepada orang bertubuh raksasa itu yang mempunyai sikap aneh dan mendebarkan jantung itu. Kecemasan Pandan Wangilah yang kemudian mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dengan diam-diam ia memusatkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dikerahkannya segala kemampuan dan ilmunya agar ia terhindar dari kemungkinan yang mengerikan yang mulai membayang di wajahnya. Itulah sebabnya Pandan Wangi seolah-olah sedang dikejar oleh perasaannya. Tidak ada jalan lain kecuali melenyapkan sumber kecemasan itu sendiri. Dalam pada itu, orang bertubuh raksasa yang terlampau yakin akan kekuatan tubuhnya itu masih juga tertawa. Setapak demi setapak ia maju mendekati Pandan Wangi. Suara tertawanya benar-benar telah menggetarkan segenap rambut perempuan yang baru saja menginjak masa yang baru di dalam hidupnya itu. Sementara itu, Swandaru tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh kehadiran orang bertubuh raksasa itu di arena perkelahian, justru melawan Pandan Wangi. Sementara itu, seorang lagi masih berdiri sambil tertawa-tawa pula, menyaksikan Pandan Wangi yang diancam oleh keganasan orang bertubuh raksasa itu. Sementara dirinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah tidak ada seorang pun yang sempat membantunya? Bertanya Swandaru di dalam hatinya. Mungkin Kiai Gringsing, Ki Waskita atau Ki Sumangkar. Tetapi ternyata Pandan Wangi tetap berdiri seorang diri. Namun dalam pada itu, ketika Swandaru sedang sibuk menghindarkan diri dari serangan Gandu Demung, tiba-tiba saja suara tertawa orang bertubuh raksasa itu terhenti dengan serta-merta. Sejenak terloncat kecemasan yang sangat di hatinya. Sehingga karena itu, maka Swandaru pun segera meloncat menjauh. Ketika ia mendapatkan kesempatan meskipun hanya sekejap, ia melihat apa yang telah terjadi. Bahkan dalam pada itu, Gandu Demung bagaikan disentakkan oleh peristiwa yang sama sekali tidak masuk di akalnya. Peristiwa yang baginya tidak mungkin terjadi. Oleh desakan kengerian di dalam hatinya, ternyata Pandan Wangi telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, kecepatannya, kekuatannya, bahkan dengan tenaga cadangan yang telah berhasil dikuasainya. Ketika orang bertubuh raksasa yang terlalu yakin akan kekuatannya itu melangkah selangkah lagi semakin mendekatinya, Pandan Wangi tidak dapat menahan dirinya lagi.
Tiba-tiba saja, di luar dugaan dan perhitungan lawannya, ia meloncat langsung dengan pedang terjulur di tangan. Orang bertubuh raksasa itu terkejut melihat kecepatan bergerak Pandanwangi, tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu selain mencoba menghindari serangan itu. Namun ketika ia memiringkan tubuhnya dan melepaskan diri dari arah tusukan ujung pedang yang terjulur itu, di luar dugaannya, tangan Pandanwangi yang lain dengan kecepatan lidah api yang meloncat di langit telah menyambar lambungnya tanpa ampun. Yang terdengar kemudian adalah sebuah keluhan tertahan. Orang bertubuh raksasa itu memang mempunyai kekuatan raksasa, sehingga ia berhasil memutar Pandanwangi dan hampir saja membenturkan kepala Pandanwangi itu ke tebing padas. Tetapi ia tidak cukup mempunyai kecepatan bergerak mengimbangi kelincahan tangan dan kaki Pandanwangi. Sejenak orang yang bertubuh raksasa itu terhuyung-huyung, matanya yang menyorotkan dendam yang tiada taranya, rasa-rasanya bagaikan menyala. Dendam itu benar-benar telah membara di dalam dadanya, apalagi ketika ia kemudian sadar bahwa ternyata ia telah dilumpuhkan oleh seorang perempuan pada serangan yang pertama. Pandanwangi yang benar-benar telah dicekam oleh kengerian, seolah-olah telah kehilangan pengamatan diri. Ia tidak dapat mengamati dengan seksama keadaan lawannya karena kejaran perasaannya. Sehingga karena itulah, maka ketika orang bertubuh raksasa itu sambil menyeringai menahan luka di lambungnya dengan tangannya, sekali lagi sebuah patukan pedang menembus dadanya, langsung menghunjam jantung. Raksasa itu hanya dapat memandang Pandanwangi dengan penuh kebencian dan dendam. Namun kemudian ia pun segera jatuh menelungkup dengan luka di lambung dan dadanya. Tidak ada kesempatan untuk membantunya. Saudara Gandu Demung menyaksikan peristiwa yang terjadi hanya beberapa kejap itu dengan mulut ternganga. Ia sadar ketika kemudian ia melihat Pandanwangi berdiri gemetar dengan sepasang pedangnya yang merah oleh darah orang bertubuh raksasa itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.